Peruntukannya digunakan untuk biaya atau gaji perangkat desa termasuk RT RW, kemudian juga untuk ATK. YS pria berusia 43 tahun mantan kepala desa Kepadean Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ditangkap aparat kepolisian pada Sabtu 16 Oktober 2021. Selama menjabat sebagai kepala desa Kepadean mulai Juni 2012 sampai dengan Juli 2018, YS diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 552 juta. Upaya penangkapan YS itu dilakukan berdasarkan atas kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Serang dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan kepada YS diketahui uang hasil korupsi itu dipergunakan untuk menghidupi ketiga istrinya dan bisnis investasi berbau mistis. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silintongga saat sesi jumpa pers mengatakan penangkapan itu dilakukan atas dasar temuan awal inspektorat terhadap anggaran-anggaran yang dikelola untuk dana desa, kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah tindakan hukum. YS ditangkap di salah satu wilayah kota Serang setelah beberapa lama diidentifikasi keberadaannya. Dia menjelaskan YS melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menguasai anggaran yang masuk di dana desa. Lalu dia mengelola dengan dua kontrol, yakni melalui tanda tangan untuk pengambilan uang bersama dengan bendahara. Dari sumber pertama itu, kata dia, berasal dari anggaran dana desa atau ADD yang berasal dari pemerintahan kabupaten dengan besaran sekitar 300 juta. Peruntukannya tersebut digunakan untuk wilayah Kabupaten Serang serta gaji, ATK, biaya operasional kantor, dan lainnya. Dan sumber kedua berasal dari dana desa yakni APBN dari anggaran negara langsung diporsikan senilai 600 hingga 700 juta per desa. Dan ini diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur seperti fisik bangunan, jalan, irigasi, dan fisik balai desa. Serta dana yang ketiga berasal dari bagi hasil retribusi BHR dengan indeks 30-50 juta diperuntukkan bagi gaji dan operasional di kelurahan atau desa. 4 sumber dana ini yang dikelola oleh kepala desa yang mengambil dananya dilakukan dengan cara pencairan sesuai tanda tangan dari kepala desa dan bendahara yang bersifat dua kontrol. Modus dari tersangka ini adalah memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana, kemudian dana ini tidak diserap sesuai dengan peruntukannya. Di antaranya seperti pembangunan drainase yang dilakukan secara fisik tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga pembangunan tersebut tidak berkualitas. Kemudian kata dia ada pekerjaan yang harusnya dilakukan, anggarannya diambil tetapi pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilakukan. Sedangkan untuk melancarkan aksinya tersangka menunjuk temannya sendiri untuk dapat melakukan kegiatannya sehingga dia mudah untuk mengontrolnya. Atas perbuatan korupsi yang dilakukan YS sesuai hasil audit kerugian dari auditor Inspektorat Kabupaten Serang diketahui kerugian mencapai 552 juta. Dari hasil pemeriksaan ternyata uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menghidupi ketiga istrinya. Atas perbuatan itu YS dijerat pasal 2 ayat 1 pasal 3 pasal 18 nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan ancaman pidana minimal 15 tahun penjara. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.